وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang baru saja kita lakukan, yang saat ini tengah kita lakukan dan akan kita lakukan, semuanya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib yang sudah kita kerjakan dan menuntut ilmu yang saat ini sedang berlangsung, serta salat isya yang nanti akan kita kerjakan secara berjamaah pula, semoga semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih membahas kitab Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang pondasi-pondasi Islam, rukun Islam. Sebenarnya kita masih berada di rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Namun materi ini sudah tuntas, tinggal tersisa satu pembahasan. Di pembahasan 2 kalimat syahadat, yaitu pembahasan tentang pembatal keislaman. Pembatal keislaman itu yang belum tuntas. Jadi ini bagian daripada rukun Islam yang pertama, pembahasan rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Jadi materi kita menukil dari sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu buku yang berjudul Syarah Rukun Islam. Kita berada di bagian paling penghujung, paling akhir, yaitu pembatal Islam. Terakhir pertemuan kita tentang materi ini Bapak Ibu, itu di bulan April Bapak Ibu sekalian. Tepatnya kalau tidak salah di tanggal 24 April 2025. Memang benar di bulan Mei kita ketemu. Memang betul saya hadir di bulan Mei di Masjid Darussalam. Tetapi waktu itu pembahasannya adalah persiapan memasuki bulan Zulhijjah. Waktu itu kalau tidak salah kami beri judul di bulan kemarin, bulan Mei, ada apa dengan Zulhijjah, ya. Hari ini kita lanjutkan yang di bulan April, pembatal keislaman. Baik, saya sudah menyampaikan pembatal keislaman yang nomor 1. Apa itu? Syirik, menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, syirkul akbar, syirik besar, Islamnya batal, keluar dari Islam, kafir tanpa dia sadari, murtad tanpa dia sadari. Na'udzubillah min dzalik. Tapi syiriknya syirik besar.
bukan syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan pelakunya diancam azab yang kekal dalam neraka, itu syirik besar, Bapak Ibu sekalian. Baik, materi pertama sudah selesai, pembatal keislaman syirik. Waktu itu ada yang bertanya kepada saya, kalau nggak salah yang tanya hadir di majelis ini, ya. Waktu itu saya tanya, beliau bertanya kepada saya, Ustadz, apakah kelompok-kelompok Islam seperti Khawarij, seperti Murji'ah, seperti ya kelompok-kelompok yang lain, Mu'tazilah, apakah ini masuk nerakanya kekal dalam neraka? Apakah mereka kekal dalam neraka? Karena waktu itu yang saya sampaikan, yang kekal di dalam neraka cuma 3 golongan manusia. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat materi itu. Siapakah 3 golongan yang kekal dalam neraka? Yang pertama adalah orang-orang musyrik, pelaku syirik. Yang kedua orang-orang kafir. Dalilnya di mana? Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi dan seterusnya, wal musyriki dan seterusnya, ya, Al-Bayyinah. Mereka kekal dalam neraka. Adapun yang ketiga orang-orang munafik, itu ada di surat At-Taubah ayatnya 68. Baik, lalu beliau bertanya, bagaimana dengan Khawarij? Bagaimana dengan Mu'tazilah? Bagaimana dengan kelompok-kelompok Islam yang lain? Apakah mereka kekal dalam neraka? Baik, sebelum saya melanjutkan pembatal keislaman yang nomor 2, ada banyak hari saya mencoba untuk menjawab pertanyaan itu lebih dahulu. Baik, setelah itu kita lanjutkan materi kita yang di bulan April. Baik, untuk menjawab pertanyaan beliau tersebut, saya butuh 1 dalil, butuh bantuan 1 dalil. Dalilnya riwayat Abu Dawud, Bapak Ibu sekalian. Hadis dalam riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nomor hadisnya 4597. Saya bacakan, kita dengarkan baik-baik. Nanti baru ketemu jawabannya. Apakah Khawarij, apakah Murji'ah, Mu'tazilah, aliran-aliran ini itu masuk nerakanya kekal? Dalilnya Abu Dawud 4597 dari Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu an, bahwasannya Muawiyah pernah berdiri di hadapan kami, lalu ia berkata, nah ini ya, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda. Nah ini sabda Nabi, kita dengarkan. Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Artinya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Baik, Yahudi, Nasrani terpecah 72 kelompok. Wa inna hadhil millah. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kita harus garis bawahi. Nabi bersabda, wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina, dan sesungguhnya pada umat ini, garis bawahi, pada umat ini, garis bawahi, saya ulang sekali lagi, pada umat ini, tolong distabilo, di blok, di garis bawahi, umat ini, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Baik, lalu Nabi melanjutkan sabdanya, sintani wa sab'una finnar wa wahidun fil jannah. Adapun yang 72 golongan dari 73 itu,
yang 72 golongan akan masuk neraka, sedangkan 1 golongan akan masuk ke surga. Lalu Nabi mengatakan, 1 golongan yang masuk ke surga, 1 golongan yang selamat itu adalah wahiyal jamaah, dia adalah jamaah. Nah itu ya. Baik, sekarang terus jawabannya apa Ustaz? Untuk menjawab pertanyaan saudara kita tadi, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah ini kekal dalam neraka atau tidak? Baik, 2 jawabannya. 1, mari kita sedikit merujuk apa sih jamaah itu. Kata para alim ulama, jamaah yang dimaksud di dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi ini, Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Innamal jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Artinya, yang namanya al-jamaah itu adalah yaitu mencocoki kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi meskipun kita sendirian, asalkan kita berada di atas kebenaran al-haq yang Allah turunkan dan Rasul turunkan, kita disebut al-jamaah meskipun ijen. Jadi jamaah itu tidak harus banyak orang, enggak. Percuma banyak orang kalau menyimpang. 1 sendirian selamat mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka itulah yang namanya al-jamaah. Pertanyaan yang kedua, lah terus kalau Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah dan seterusnya, apakah ini termasuk penduduk neraka yang kekal? Jawabannya adalah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan panjenengan masih ingat hadis Nabi tadi yang Nabi katakan 72 golongan yang Nabi katakan sesat masuk neraka itu adalah mereka masih menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, dan pada umat ini, umatnya Nabi, umatnya sapa maneh? Umatnya Nabi. Dan pada umat ini terpecah 73, yang 72 neraka, 1 masuk surga. Berarti yang 72 Nabi katakan tadi itu bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka terancam neraka. Berarti mereka tidak kekal? Tidak, karena mereka masih membaca syahadat. Sahadatnya belum batal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membatalkan syahadat itu cuman tadi itu Bapak Ibu, syirik besar, batal syahadatnya, Islamnya batal. Tapi kelompok-kelompok yang seperti ini, mereka syahadatnya belum batal, tapi terancam neraka. Kekal? Enggak. Berapa lama di neraka? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas masuk neraka, vonisnya itu. Cuman 1 yang selamat, al-jamaah. Siapa al-jamaah? Nabi sebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka golongan yang mengikuti jejakku dan mengikuti jejak para sahabat. Apakah Khawarij mengikuti jejak Nabi dan para sahabat? Tidak. Mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan semua pelaku dosa besar. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan melakukannya. Mereka suka mendemo, mengkritik, bahkan menghujat, melakukan kudeta terhadap pemerintahan ulil amri. Ini kerjaannya Khawarij. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Jika ingin menasehati penguasa, maka tidak boleh di depan umum. Itu hadis Nabi. Ini malah di demo, malah membicarakan aib pemimpin. Berarti Khawarij. Berarti masih ada kalimat la ilaha illallah, terancam neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kelompok-kelompok yang lain. Mana dalilnya? Saya kasih dalil. Dalilnya hadis riwayat Muslim, nomornya 193, Sahih Muslim, nomor 193.
Nah, saya bacakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari neraka, berarti tidak kekal. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, meskipun seberat biji gandum. Level tauhidnya, imannya seberat biji gandum. Terus Nabi melanjutkan sabdanya. Nabi lanjutkan, kata Nabi, summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarratan zada. Ya, zada banu minhalin fi wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat yang lain, dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya masih terdapat kalimat la ilaha illallah, walaupun seberat zarrah, seberat biji gandum, atau biji, bukan biji gandum, seberat debu, mohon maaf, seberat debu, tetap keluar dari neraka. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasannya mereka tidak kekal dalam neraka, tapi diancam dalam neraka. Berapa lamanya di neraka hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik. Lah terus kalau saya kembangkan pertanyaannya, kalau seperti yang sekarang ini Ustadz, yaitu yang lagi rame ini antara yaitu Israel Yahudi dengan Iran Syiah, bagaimana ini? Ya, kita jadi penonton yang terbaik saja, jadi penonton yang baik saja, ya, jadi penonton yang baik. Kenapa? Panjenengan jangan lupa, ya, jangan lata terus kemudian belain Iran, ya, jangan lata. Kenapa? Anda harus ingat, Yahudi Israel Zionis, Yahudi Zionis membantai saudara kita di Gaza, Ahlus Sunnati wal Jamaah dibantai, sedangkan Syiah membantai saudara kita di Suriah. Tidak ada dalam sejarah Syiah itu pernah perang sama orang kafir, nggak ada. Syiah itu mesti membantai Ahlus Sunnah. Nggak ada ceritanya dalam sejarah Syiah membantai orang kafir, nggak ada. Jadi yang sekarang ini Ustadz, wong kafir ketemu ambil wong kafir, kita tepuk aja, mantap, terus no. Ya, nggak usah ikut lata-lata kemudian kasihan, enggak. Katanya para alim ulama sebagaimana yaitu dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, Allah akan membalas zalim dengan orang yang zalim juga, lalu Allah akan membalas keduanya. Oh, seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika dua kafir saling berperang, lu memangnya Iran Syiah ini kafir? Kafir. Rukun Islamnya beda, rukun imannya beda. Mereka mencaci maki para sahabat. Al-Qur'annya beda sama kita. Semuanya beda. Beda. Kafir, bukan muslim, bukan. Jadi jangan terkecoh. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya lanjutkan. Jika ada dua kelompok orang kafir saling berperang, maka seorang muslim bergembira dengan peperangan mereka dan berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan orang-orang zalim saling mengalahkan satu sama yang lain. Mantap, teruskan. Itu pembalasan Allah. Seperti itu. Oleh karena itu jangan lupakan Suriah, jangan lupakan Syria, dibantai habis-habisan oleh Syiah Rafidah. Oleh karena itu maka dalam hal ini mereka ini berdua sama-sama kafir, ya. Jadi nggak masuk kategori tadi 72 golongan tadi, nggak, ya. Baik. Artinya mereka jelas keluar dari yaitu syahadat. Syahadatnya beda Bapak Ibu. Syahadatnya orang Syiah dengan kita beda. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tambahkan wa ali habibullah. Rukun Islam
beda, rukun imannya beda. Al-Qur'annya kita pakai mushaf Utsmani, mereka pakai mushaf Fatimah. Jumlah ayat Quran kita 6.666 ayat. Ayat Al-Quran mereka 18.000 ayat, 3 kali lipatnya. Beda-beda. Quran versi kita berbunyi faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam Nasrah. Quran versi Syiah Alam Nasrah faida faraghta fansab wa aliyan lil wilayah. Apabila kalian telah mengerjakan suatu urusan, maka jadikanlah Ali sebagai pemimpin. Quran versi mereka. Selesai. Oleh karena itu maka dalam hal ini sudah. Jadi kalau di antara mereka menghancurkan, alhamdulillah. Yang satunya hancur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang pembatal keislaman yang nomor 2. Jadi sudah saya jawab ya pertanyaan bulan April ikhwan kita tentang kelompok yaitu Khawarij dan yang lainnya. Mereka tidak kekal dalam neraka, ya, cuman diancam dalam neraka karena Nabi masih mengatakan milah umatku ini, umat ini. Sekarang kita lanjutkan pembatal keislaman nomor 2. Apa yang nomor 2? Nomor 1 kan syirik. Yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian, nah ini yang lagi rame nih, yang nomor 2. Yang nomor 2 pembatal keislaman yang kedua adalah bahwasannya mereka mengolok-olok, ya, mereka mengolok-olok Al-Quran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka candaan-candaan dalam konteks agama, ya. Nih ya, joke bertemakan agama. Oh banyak. Jadi guyonannya guyonan yang bertemakan agama, dijadikan candaan guyonan. Islamnya batal. Ya. Termasuk yang baru-baru ini lagi rame Ustadz, munculnya AI, yaitu tentang guys, ini hari pertama kami di neraka guys. Ya. Aku bertemu dengan saudaraku yang lebih dulu meninggal, ternyata juga nasibnya di neraka guys. Ada enggak yang kayak gini? Guyonannya, candaannya, candaan bertemakan agama. Padahal neraka ini konteksnya dalam Al-Quran untuk menakut-nakuti umat. Ini enggak, malah menantang. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, mereka menantang. Mana katanya diturunkan azab kepada kami? Mana buktinya? Mereka juga sama. Tidak mustahil mereka akan memvisualisasikan bidadari, nanti divisualisasikan surga, nanti apalagi Dajjal, apalagi ini baru neraka. Surga sudah ada nggak AI-nya? Belum ada ya. Saya kok belum di IG belum ada yang seliweran. Yang seliweran itu neraka. Ya, mereka berenang. Ya. Satu, guyonan. Ya, baik. Jadi padahal ini adalah ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuknya gaib yang mereka umpamakan, mereka seakan-akan di neraka dengan AI tersebut. Salah besar. Api di dunia ini belum apa-apanya. Api neraka ini 70 kali lipat api yang ada di dunia. Ya. Sehingga jelas ini berarti meragukan ayat-ayat Quran tentang neraka. Mereka buat main-main, mereka buat candaan. Hati-hati. Berarti ini Ustaz, kalau kita ditanya, ini tontonan menghibur atau tontonan kufur? Menghibur atau kufur? Nah, sekarang kita akan bacakan ayatnya. Joke bertemakan agama. Jadi ini yang Islamnya bisa batal ini. Apa itu? Kita dengarkan ayatnya. Mereka buat candaan-candaan guyonan yang bertemakan agama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-9 At-Taubah. Surat 9 At-Taubah. Ayatnya 65 dan 66. Kita dengarkan.
Surat At-Taubah surat 9 ya, ayatnya 65 dan 66. Allah Ta'ala surat Taubah ayat 65 dan 66. Allah berfirman ayat 65-nya. Dan jika akan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya senda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah Muhammad kepada mereka, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kalian meminta maaf. Ayat 66-nya, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Keluar Islam. Keluar Islam. Gak usah minta maaf. Minta maaf ya, saya cuman guyon aja, menghangatkan suasana. Hanya guyon, daripada kita ini terlalu serius ya, saya cuman guyon. Gak usah minta maaf. Kata Allah, kalian telah kafir sesudah beriman. Kita lanjutkan ayatnya. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bapak Ibu, mohon maaf, ayat ini turun ternyata ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Saya akan bacakan ya. Ayat ini turun ada kronologisnya, ada ceritanya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasannya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam di dalam hadis yang panjang yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat surat At-Taubah, terutama ayat 65 dan 66. Ceritanya begini, saya ringkas saja, saya sadur kisahnya. Tatkala kaum muslimin sedang berada di perang Tabuk, ada seseorang yang berkata kepada teman-temannya. Jadi dia ngomong sama teman-temannya. Nabi ada di depan bersama para sahabat pada saat perang Tabuk. Ini yang di belakang. Mereka berkata, kami tidak pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta perkataannya, dan lebih pengucut ketika bertemu dengan musuh ketimbang para qori ahli baca Quran ini. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Bayangin, ngerasani Nabi, Nabi ada di depan. Mereka habis-habisan ngerasani Nabi, menggunjing Nabi dan para sahabat. Mendengar hal tersebut, maka Auf bin Malik radhiyallahu an berkata, kalian berdusta, kalian sebenarnya orang-orang munafik. Akan aku laporkan kepada Rasulullah apa yang kalian lakukan ini. Maka pergilah Auf bin Malik menemui Rasulullah SAW untuk melaporkan apa yang mereka katakan. Dan ternyata ia jumpai ayat Quran telah turun mendahului beliau yang membahas peristiwa tersebut. Jadi Auf bin Malik belum ketemu, ayatnya sudah turun. Maka datanglah orang-orang yang membuat lelucon ini, yang mengolok-olok Nabi tadi, menemui Rasulullah. Ia menjumpai Rasulullah SAW telah naik ke atas ontanya dan bersiap untuk pergi. Jadi Nabi sudah mau naik onta. Mereka mendatangi. Bahkan disebutkan mereka memegangi kaki Nabi, minta maaf. Minta maaf. Sambil terseret-seret mereka minta maaf. Lalu kemudian orang ini pun akhirnya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sekadar bersenda gurau, ngobrol untuk menghilangkan kebosanan dalam perjalanan, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam perjalanan. Daripada kita ini bosan, kita terus jalan, ya karena ini peperangan, maka kita buat senda gurau, candaan-candaan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu saat itu, aku melihat ia berpegang pada tali pelana onta Rasul
sedangkan kaki mereka tersandung-sandung batu, seraya berkata, kami hanya gurau, kami hanya bercanda. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian tidak perlu minta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Selesai. Syahadatnya batal. Keluar Islam. Keluar Islam. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran surat yang ketiga-tiga, Al-Ahzab, ayatnya 57 dan 58. Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Makanya tolong berhati-hati kalau bicara. Jangan sampai yaitu cuk, guyonan, candaan bertemakan agama. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat mereka. Nah, kenapa? Karena mereka telah menyakiti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhak diberikan ancaman hukuman mati. Nah, seperti itu. Lalu seperti apakah contohnya mereka-mereka yang melakukan juk bertemakan agama? Contoh-contohnya, oh banyak Bapak Ibu sekalian. Di antara contoh guyonan yang bertemakan agama adalah disebutkan bahwasanya salah satu contohnya ya. Satu contohnya. Yang pertama ini kalau kita lihat yang dulu-dulu ya, ini ya. Misalnya mereka membuat guyonan, dan saya pernah dengar ini, yang menyampaikan adalah seorang ustadz. Ya, meskipun itu ceramahnya guyon. Ceramahnya guyon. Jangan guyon bertemakan agama. Jangan. Apa katanya? Bapak Ibu sekalian, Allah itu berfirman, wala taqrabuz zina. Ya, napa niku artinya? Jamaah tanya, jangan dekati zina. Sanes. Ya, wala taqrabuz zina, jangan berzina dina Rebo. Ya, wala taqrabu Rabu itu disebut Rebo. Jangan berzina hari Rebo. Guyu kabeh jamaah. Nek dinten liyane mboten napa-napa niku. Guyu kabeh nggih mboten-mboten, ya tetap haram. Loh, jangan, ini Anda sedang membaca ayat Quran. Hati-hati loh. Anda akan kafir setelah beriman. Keluar Islam. Hati-hati. Hati-hati. Terus kemudian ada lagi. Ya, seperti mereka yaitu misalnya mengatakan ta'addud zaujat, poligami di dalam Islam ini mereka mengatakan sebagai bentuk kezaliman kepada kaum wanita. Ini poligami ini bentuk kezaliman, padahal itu syariatnya Allah. Mereka katakan itu sebuah bentuk kezaliman. Mana mungkin Allah menzalimi hambanya? Ya. Oleh karena itu maka ini hati-hati. Jangan melakukan guyonan. Nah ini lagi. Ya, sejumlah mahasiswa Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dalam acara orientasi studi cinta akademik dan alma mater disebut Oscar. Oscar itu orientasi studi cinta akademik dan alma mater, Oscar. Mahasiswa baru, maba, yang dilakukan tanggal 28 sampai 30 Agustus 2014. Kejadiannya 11 tahun yang lalu. Mereka mengangkat tema yang cukup meresahkan umat Islam. Judulnya apa? Tuhan membusuk. Rekonstruksi fundamentalisme menuju Islam kosmopolitan. Tuhan membusuk. IAIN. Ya. Terus kemudian di antaranya lagi adalah yaitu mereka mengatakan syariat Islam ini atau isi Quran ini perlu direvisi. Lu siapa yang ngomong? Cil, jaringan Islam liberal. Karena isi Al-Quran sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diamandemen, perlu direvisi. Karena sudah tidak mengikuti perkembangan zaman.
Quran direvisi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Saya bilang hati-hati. Bisa berdampak kafir tanpa sadar. Sudahlah ojo po, jangan ya, jangan joknya ini guyonnya keterlaluan bertemakan agama. Belum lagi, yaitu mereka yang ada yang merendahkan malaikat. Mereka merendahkan malaikat. Ya, mereka mengatakan malaikat mungkar dan nakir. Ya, sampai sekarang harus menunggu antrian untuk menanyai titik. Nah, mantan presiden kita. Yang kuburannya didatangi oleh sekian banyak, ngalah berkah. Anda tahu kan maksud saya? Sudahlah, ojo rahasia, bukan rahasia lagi ini ya. Bahkan mereka mengambil tanah kuburannya karena mereka beranggapan tanah kuburannya mengandung berkah. Kata Nabi kan pernah mengatakan, hadisnya sahih, Nabi mengatakan, ketika mayat itu diletakkan, dimiringkan kiblat, ditutup papan, diuruk tanah, maka mayat itu bisa mendengar suara derap kaki orang yang nganterkan. Lah ini belum sampai sekarang belum bisa ditanyai karena orang itu terus menerus. Iya, terus. Bayangkan, berarti meragukan kemampuan malaikat mungkar nakir. Bahkan dengan terang-terangan, apabila kalian ditanya mungkar dan nakir, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, gak usah dijawab. Ya, tunjukkan saja saya ini pengikutnya bla 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 bla. Aman. Wih. Ini jok loh ini, bertemakan agama loh ini, menghina malaikat loh ini. Bisa kafir tanpa sadar. Keluar dari Islam. Jangan, hati-hati. Iya, contoh lagi. Dalam acara ILC, Indonesia Liars Club, TV One, hari Selasa 14 Oktober 2014, Ketua Umum GP Ansor waktu itu, Nusron Wahid, dia mengatakan ayat konstitusi di atas ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, ayat konstitusi itu di atas ayat Al-Quran, menghina Al-Quran. Makanya kalau mati gak usah dibacakan ayat Quran, la ilaha illallah, bacakan UUD 45. Hati-hati loh ini, hati-hati. Jangan bawa ayat Quran. Sekarang muncul lagi AI, yaitu tentang neraka. Mereka jadikan candaan, guys, kita baru sehari di neraka, kita bertemu dengan teman-teman kita. Allahu Akbar. Mereka mengolok-olok neraka. Nah, ya, belum lagi yang lain ini, ya. Ada seseorang, nggak saya sebut, sudah urusannya sudah ketemu sama Allah. Urusannya sudah ketemu sama Allah, sudah ketemu di hari kiamat, nanti pengadilannya Allah di hari kiamat aja. Ya, orangnya sudah meninggal. Ya, saya tidak sebut nama. Dia mengatakan Al-Quran adalah kitab suci paling purnu. Ketika menjelaskan tentang penyusuan, anak susuan, itu dia mengatakan Al-Quran ini kitab suci paling purnu. Na'udzubillah waliyadzubillah min hadzal kalam. Sudah ketemu sama malaikat. Sudah ya. Dia akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia tanyakan. Terakhir ada lagi, yaitu Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, edisi ke-25, tahun ke-11 2004, menerbitkan buku yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis, karya M. Khalidul Adib, yaitu lulusan syariah. Kalau nggak salah fakultasnya Usuluddin, bukan syariah, Fakultas Usuluddin IAIN, menulis buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Isinya mengkritisi Nabi Lut alaihissalam. Dia mengatakan di bukunya, namanya orang mau kawin siapapun itu hak manusia. Kenapa harus haknya seseorang itu dipaksakan? Mau dia kawin sesama jenis atau berlain jenis, itu hak tiap orang. Bayangkan, mengkritik apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam hal ini adalah kisah Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan. Dan ini kalau tak sampaikan semua, wah ya banyak contoh-contohnya di masyarakat kita, yaitu mereka yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok hadis Nabi. Ini belum contoh yang lain ini, mengolok-olok syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan kelewatan. Joknya bisa keluar dari Islam. Contoh lagi, saya langsung dengar.
Seorang ustadz mengatakan, Pak Bu, khomer niku haram. Haram. Nek kata mabuk. Khomer niku haram kalau memabukkan. Nek titik sekedar encep-encep. Boten nopo-nopo. Yang penting panjenengan boten mabuk. Tertawa semua. Ini acara walimah ini. Acara walimatul hitan. Si ustadznya nyinggung itu. Saya dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Saya minta sama panitianya untuk dipertemukan sama kiai ini. Saya pingin. Dan ternyata saya tidak diberikan kesempatan untuk empat mata. Anda sedang mengolok-olok ayat Al-Quran. Sedikit banyak, sedikitnya khomer tetap haram. Meskipun tidak memabukkan, haram tetap haram. Saya yakin kalau ini ketemu pasti jawabannya, wong itu loh Ustaz cuman intermezzo aja kok. Ya, ini loh. Ini hati-hati. Belum lagi ceramahnya mesti bahas yang jorok-jorok. Bahasanya itu mesti yang jorok-jorok. Yang anak kecil ya nggak layak untuk mendengarkannya, jorok. Oleh karena itu mereka beranggapan untuk menghangatkan suasana supaya ndak tegang. Ya, seperti itu. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya ya niki beda nih ceramah ten Indonesia kalian di Arab Saudi. Nek ten Arab Saudi niku serius terus. Botennya ndak ada guyon-guyonnya. Tapi kalau di Indonesia ono selingane guyon. Lu silakan, tapi jangan bertemakan agama ini bukan untuk jadi candaan, bukan. Nabi memperjuangkan Islam ini tetesan darah, pilihan hidup mati, perang, bukan untuk guyonan, bukan. Nah, itu ya, makanya hati-hati. Bisa jadi nanti Islamnya batal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik, ini yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang yang nomor 3. Belum masuk waktu Isya ya? Belum ya? Yang nomor 3, pembatal keislaman yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah membenci ajaran syariat Islam. Membenci, nggak suka. Nggak usah membenci, mohon maaf. Ajaran syariat Islam, membenci tok, membenci. Gak senang berjenggot, padahal ini syariat Islam. Tidak senang yaitu celana di atas mata kaki. Tidak senang kalau melihat wanita-wanita bercadar, mereka cap langsung divonis ninja, teroris dan seterusnya. Tidak senang dengan kajian-kajian sunnah, membenci syariat Islam, membenci. Lo dalilnya di mana? Benci tok, Islamnya batal. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Quran surat nomor 47 Muhammad. Kita dengarkan Quran surat nomor 47 Muhammad. Surat 47 itu Muhammad, ayatnya ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 47 ayat 8 dan 9. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan, dan ayat 8, dan orang-orang yang kafir, sudah diawali dengan orang-orang kafir, dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Itu ayat 8. Ayat 9-nya, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, maka Allah menghapus segala amal mereka. Jadi ciri-ciri orang kafir, mereka membenci apa yang ada dalam Al-Quran, membenci ajaran Islam, benci. Hati-hati ya, hati-hati. Maka betapa banyak di realita kehidupan kita mereka-mereka yang membenci ajaran syariat Islam. Bahkan mereka mengatakan kita yang tegar di atas sunnah ini, apa kata mereka? Kita ini ibarat kembali ke zaman onta, ke zaman onta, loh ya, dan seterusnya. Hati-hati. Bahkan mereka juga menjadikan Al-Quran sebagai buah olok-olokan. Salah satunya ini Bapak Ibu, salah satunya adalah yaitu misalnya dengan mengatakan jilbab itu budaya Arab. Oh,
ini jelas ya. Terus lagi mengatakan, apa katanya? Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada mereka non-muslim. Coba ya, saya nggak perlu sebutkan ya, Anda semuanya sudah pada tahu. Meskipun ya dia disebut ahli tafsir Al-Quran di Indonesia, ya, maka jelas apa yang dia tafsirkan melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai 3 poin saja. Jadi sudah 3 poin ya. Yaitu yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Pembatal keislaman yang pertama syirik. Nomor 2 apa? Nomor 2 ya, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bahan olok-olokan. Yang ketiga tadi, membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum masuk masalah sihir. Insya Allah bulan depan, sihir itu juga pembatal keislaman. Nanti kita akan sebutkan sihir itu ada berapa macam, ya macam-macamnya, termasuk juga loyal kepada orang kafir. Kalau sama orang kafir luar biasa cintanya, tapi kalau sesama ini juga bisa batal Islamnya. Ini belum kita bahas. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kami cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memperkuat akidah kita. Semoga kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah, dan Allah masukkan kita beserta anak keturunan kita di dalam surganya Allah yang kekal nan abadi. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.